Sekarang Bapak Ibu sudah berada di beranda SKP tahun 2021. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan SKP-nya ini harus diawali dari profilnya dulu. Dari sini Bapak Ibu klik profil, ubah profil, lalu lihatlah ada perubahan pada atasan pejabat penilai, yaitu atasan Bapak Kepala Sekolah kita. Pada mulanya ini Pak Momon harus diubah menjadi Ibu Eis Kusnawati. Ini dulu kita lakukan perubahan. Kalau memang sudah dilakukan perubahan, ya sudah, tinggal keluar saja. Kalau belum dilakukan perubahan, maka silahkan diubah dulu, lalu pilih simpan ya. Kemudian langkah yang kedua, kita pilih perjanjian kinerja. Nah, ini kita lihat dulu. Di sini ada periode SKP. Untuk tahun 2021 di sini bertuliskan per tanggal 2 bulan Januari sampai tanggal 31 bulan Desember tahun 2021. Ini tidak dilakukan perubahan, biarkan ya, karena ini periode dalam 1 tahun. Nah, berikutnya yang harus dilakukan perubahan adalah pada target dan realisasi tahunan di sini. Nah, ini. Nah, di sini pada SKP Si Rancage ya, ini harus dilakukan perubahan, yaitu 6 bulan pertama dari mulai Januari sampai bulan Juni. Kalau punya Bapak Ibu ini sudah dilakukan perubahan, ya sudah ya. Kalau belum dilakukan perubahan, maka harus diubah dulu. Caranya adalah klik menu edit, kemudian silahkan Bapak Ibu ubah ya, ini tanggalnya per tanggal 2 bulan Januari gitu. Kemudian yang kedua untuk berakhirnya yaitu tanggal 30 bulan 6 tahun 2021, lalu pilih simpan. Nah, sekarang kita sudah mengubah periode SKP-nya, yaitu hanya 6 bulan saja yang ada di Si Rancage. Lalu bagaimana yang 6 bulan berikutnya? Nah, yang 6 bulan berikutnya inilah yang akan kita laporkan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi harus dipahami dulu oleh Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita lihat dulu di SKP tahunan ini. Kita lihat target SKP-nya. Yang akan kita lakukan perubahan itu di sini. Setiap yang dilakukan dalam 12 bulan itu akan kita lakukan perubahan, atau mungkin juga ada yang dilakukan dalam 6 bulan. Tapi untuk contoh di sini kebetulan semuanya dalam jangka waktu 12 bulan. Satu ini ya, yang 12 bulan. Kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga dan keempat. Ada 4 kegiatan tahunan yang harus dilakukan perubahan. Bagaimana cara melakukan perubahannya? Nah, cara melakukan perubahannya adalah di sini bertuliskan 1 LPK, kemudian ada 1 KTA. Yang bertuliskan 1 KTA atau 1 LPK itu nanti kita tuliskan angka 1 LPK-nya itu pada bulan Desember. Sementara dari mulai bulan Januari sampai bulan November itu harus dituliskan 0 LPK dan 0 KTA, misalnya begitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita praktekkan saja langsung. Kita buka SKP target dan realisasi bulanan. Klik target dan realisasi bulanan. Nah, disinilah kita lakukan perubahannya, harus diubah semua bulan dari mulai Januari sampai bulan Desember. Untuk melakukan perubahan pada SKP bulanan, maka Bapak Ibu harus membatalkan dulu persetujuan dari atasan kita atau dari Bapak Kepala Sekolah.
Untuk itu, maka Bapak Ibu harus meminta pembatalan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah agar bisa melakukan perubahan. Semua bulan Bapak Ibu harus dibatalkan dulu, dari disetujui menjadi tidak disetujui dulu. Baru kita lakukan perubahan. Kita awali saja dari bulan Januari, klik untuk bulan Januari. Nah, yang ini Bapak Ibu yang harus dilakukan perubahannya di bulan Januari untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan seterusnya. Ini kita tuliskan 0 LPK ya. Punya saya sudah diubah menjadi 0 LPK. Kita lihat di bulan Februarinya. Bulan Februari. Nah, di sini juga sudah dituliskan 0 LPK. Nah, untuk poin 1 ini terus Bapak Ibu rubah semuanya 0 LPK kecuali pada bulan Desember. Di bulan Desember baru tuliskan 1 LPK. Sekarang kita lihat di bulan Desember. Ini di bulan Desember. Nah, di bulan Desember baru dituliskan 1 LPK. Maka ini jika sudah diselesaikan, berarti untuk poin 1 telah selesai mengubahnya. Nah, sekarang kita beranjak ke poin berikutnya. Kalau punya saya di sini, yang harus dilakukan perubahan itu adalah sebagai wakil kepala sekolah. Dari mulai Januari harus dituliskan 0 SK begitu ya. Sampai bulan November harus 0 SK. Kecuali di bulan Desember. Kita lihat bulan Desembernya. Di bulan Desember untuk sebagai wakil kepala sekolah. Nah, ini wakil kepala sekolah. Ini baru dituliskan 1 SK. Mana lagi yang dilakukan perubahan, yang harus dilakukan perubahan di sini diantaranya adalah organisasi profesi. Yang ini nomor 4 begitu ya, dan nomor 5 untuk kepramukaan. Nah, ini juga kan dilaksanakan dalam 12 bulan, maka harus dituliskan, dilakukan perubahan dari Januari sampai November itu bertuliskan 0 KTA ya. Baik untuk organisasi profesi ataupun untuk organisasi pramuka. Demikian Bapak Ibu yang harus dilakukan perubahan itu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apakah yang dilaksanakan dalam 1 bulan juga dilakukan perubahan? Misalnya 1 SK 1 bulan, contohnya seperti ini. Melaksanakan pengawasan ujian penilaian. Apakah yang ini dilakukan perubahan? Tak perlu ya. Karena ini hanya 1 SK dalam 1 tahun. Ini ya, punya saya hanya 1 SK dalam 1 tahun. Untuk pengawasan ujian penilaian tingkat sekolah ini ya. Dan untuk tingkat nasional juga hanya dilaksanakan 1 saja. Begitu. Berarti ini tidak dilakukan perubahan karena hanya 1 ya. Jadi yang dilakukan perubahan itu yaitu yang 12 bulan pelaksanaan. Namun nanti mungkin ada kasus yang seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak melaksanakan SK di periode pertama atau tidak mendapatkan sertifikat di periode pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan nilainya 0 pada periode pertama di sini Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat integrasi PPK PNS 2021. Cara melihatnya dari sini. Klik, lalu kita lihat nilai kinerja Januari sampai Juni yang ini. Punya saya sudah ada nilainya. Karena memang kalaupun saya laporkan yang 2 LPK dan 2 KTA itu dilaporkan pada periode kedua atau bulan Desember, tapi tetap mendapatkan nilai di sini di periode pertama karena
saya sudah melakukan beberapa kegiatan di luar ini dilaksanakan di periode pertama. Saya akan lihat dulu di sini di bulan Januari. Saya melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah, yaitu menyusun kurikulum. Pelaksanaan penyusunan kurikulum ini dilaksanakan pada bulan Januari. Maka saya mendapatkan 1 LPK di bulan Januari. Dengan demikian berarti saya pasti akan mendapatkan nilai di periode pertama. Nah, untuk Bapak Ibu yang dimungkinkan tidak mendapatkan SK ataupun sertifikat di periode pertama, maka dari yang kita rubah tadi, baik itu untuk poin pertama yang ini, poin yang lainnya seperti wakil kepala sekolah, wali kelas misalnya, atau anggota organisasi profesi, atau kepramukaan, nah itu salah satunya harus direalisasi di periode pertama. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal hanya menukarkan saja. Jadi jangan melaporkan angka 1 di bulan Desember. Jadi salah satunya harus ada yang dialihkan ke bulan Januari. Tuliskan saja 1 KTA-nya itu di bulan Januari. Kemudian yang lainnya tidak usah dirubah lagi. Ya, pokoknya salah 1 saja yang diubah. Nah, demikian Bapak Ibu merupakan kemungkinan yang akan terjadi ketika di periode pertama tidak mendapatkan salah 1 yang tadi disebutkan itu. Nah, berikutnya kita lihat di target dan realisasi tahunan. Pada realisasinya di sini klik realisasi tahunan. Nah, nanti setelah dilakukan perubahan, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil dari penampilan realisasi tahunan seperti ini. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Yang harus kita kerjakan di Excel adalah pada utamanya yang berwarna merah. Yang ini kan masih 0%, 0% begitu. Sementara yang berwarna biru itu sudah bertuliskan 100%. Tapi mungkin juga Bapak Ibu akan mendapatkan warna biru ya, yaitu ketika kalau seperti ini ya, untuk poin pertama misalnya Bapak Ibu melaporkannya 1 LPK di bulan Januari, maka artinya di 6 bulan pertama Bapak Ibu sudah melaporkan, maka ini akan berwarna biru. Yang meskipun di periode kedua Bapak Ibu belum melaporkan. Nah, itu contohnya ya. Jadi tidak mesti berwarna merah ya. Mungkin saja berwarna biru. Itu apabila sudah terrealisasi pada periode pertama per Januari sampai Juni begitu. Sampai di sini barangkali Bapak Ibu sudah bisa memahaminya. Nah, berikutnya contoh lain lagi Bapak Ibu. Yang ini juga harus dilaporkan. Di sini bertuliskan 1 SK 12 bulan. Ini artinya yang 6 bulan pertama sudah dilaksanakan tapi belum dilaporkan, dan nanti akan dilengkapi dengan Excel, dilaporkannya oleh Excel. Jadi nanti akan muncul itu pada periode kedua. Pada dasarnya semuanya yang berwarna merah ini harus dilaporkan. Dari mulai nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, semua yang berwarna merah, begitu. Karena durasinya terlalu lama, maka video ini sampai di sini saja dulu. Yang kemudian untuk video lanjutannya akan diberi judul Cara Membuat Laporan SKP Tahun 2021 Semester Kedua dengan Excel. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Saatnya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.